Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Ini rungokno tenan. Nah, terus yang menjadi kontroversi mulai zaman ulama ngantos sakmangke itu kaifiyah kados traweh. Wis rasa tersinggung niki ilmu. Teng riwayat-riwayat Bukhari Muslim, Nabi itu nak witir itu 9 rakaat. Lam yakut min hunna fi akhirihinna illa wahidah. Di Nabi nate sholat witir itu 9 rakaat, enggak duduk sama sekali, mau terakhir duduk pas ke 9 terus salam. Sebagian riwayat Nabi memotong sholat itu sholatul laili masna berarti 2 8 terus 1 witir. Ini rungokno teman. Sehingga ketika ada sholat traweh yang 4 rakaat tanpa tasyahud, sebetulnya secara fikih pasti kita sepakat sah. Karena kalau 4 rakaat tanpa tasyahud pertama, kenapa kita katakan sah? Karena Nabi malah pinten songo, lebih seru tuh. Buat ini karena menjadi kontroversi. Nah, dan tidak satupun ulama di dunia yang mengatakan tasyahud awal itu wajib. Sampean yakin tasyahud awal wajib atau sunat? Sunat. Artinya khasnya hukum sunat itu gimana? Kalau ditinggalkan tidak batal. Berarti misalnya ono tarawih 4 rakaat berturut-turut, berarti tidak ada masalah karena yang ditinggal artinya tasyahud awal yang kita yakin itu hanya sunnah. Tapi dasar ra cocok itu tidak ada masalah. Dalile apa ya? Dalile ra cocok. Lah sing darani masalah padahal darani tasyahud awal iku sunnah. Kowe salat zuhur tasyahud awal sunat atau wajib? Sunat. Nak sunat itu khas ya, ditinggal batal lho. Mboten. Tapi nak sing ra cocok ya batal, hukum ono cocok ra cocok. Mboten iki kula terang. Nah, traweh itu yang kontroversi ini teng kitab Majmu' karangan Imam Nawawi. Ya akal-akalane tiang-tiang niku. Kula nganti sakniki kan mboten nate ngimami, tapi nggih gak kandhani imam. Supaya ke niat ngakali pangeran, tapi pangeran bakali ya ora kena. Ngeten, ini dawuh Imam Syafi'i. Traweh itu kalau terakhir kan pinten? 3 rakaat. Kan 2 rakaat dulu. Lalu pas 2 rakaat itu pas witir, yang witir kok traweh. Yang terakhir witir 3 rakaat itu 2 rakaat sampai niatnya witir nopo. Witir. Setelah 2 rakaat sampai salam ndak? Salam. Itu menjadi sholat teraneh di dunia. Karena kue muni witir tapi jumlahnya 2. Nah, itu sholat teraneh nopo di dunia. Terus sampean muni ngene, mboten Gus maksud kula niku 3 tapi lurus sik. Lah berarti kayak kudu nerangno pangeran, kudu kamu pangeran kayak penjelasan. Gusti ini 2 sementara loh, nanti ada. Karena jika Tuhan tidak kamu kasih penjelasan, akan aneh kan disebut witir, tapi rakaatnya 2. Maka kamu harus niatnya, Gusti ini cicilan witir. Nah, sehingga jangan kira engkau 2, tapi ini nanti 3. Nah, itu makanya setiap bilalnya atau matinya kan shollu sunnatan rakaataini minal witri. Jadi diumumkan sholatlah 2 rakaat tapi yang satu paket dengan cicilan witir lah. Itu lucu. Karena Anda sekali bilang itu witir berarti Anda bohong kan, nyatanya 2 rakaat. Tapi kritiknya Imam Syafi'i ini kan lucu. Imam Syafi'i yang imam kita itu mengkritik itu sholat aneh kalau begitu. Sholat itu kalau sudah salam itu dianggap sholat mustaqillah, sholat yang mandiri. Nggak bisa sholat kok berta'alluq dengan sholat setelahnya. Sholat itu kalau sudah dimulai takbir, diakhiri salam ya selesai dan menjadi sholat yang mandiri. Nggak bisa sholat yang mandiri ini, engkau nasibku ngenteni yang satu itu. Nah, iso sholat nggak selesai yo, selesai. Sebab itu seharusnya witir agak resiko ya 2 rakaat langsung tasyahud awal, engkau terus tambah 1 rakaat. Kados mirip maghrib lah, mirip apa? Maghrib. Tapi itu kan masalahnya tidak populer juga. Nah, itu. Akhirnya diakali wa shollu sunatan minal witri. Tembriki ono minal witri kan. Itu kalau diterjemahkan, sholatlah kalian
paket witir tapi ganjil sik, paket witir tapi genep sik, tapi sementara Gusti tapi kan kita wis bingung. Itu cara pangeran yo bingung tenan ngadepi. Nah, makanya itu nak cara kula ya ora usah dijerok-jerokno pokoke ngono iku. Ya dadi barang keliru kadang yo muga-muga sepuro pangeran ya ora usah. Jadi nak sholat ya, nak cara Sayyidina Utsman itu memang beliau bilang 2 rakaat itu berdiri sendiri, karena sholat itu setiap 2 rakaat selesai, setelah salam itu selesai. Nanti yang witir ya 1 witir. Makanya 2 itu rasa ana witir-witiran cara Sayyidina Utsman. Muga Nabi dawuh wa autir biwahidatin. Kemudian sholat Anda yang 2 itu ditutup witir. Berarti ya yang sholat kedua ya sholli sunatan ya biasa saja nafal mutlak. Nggak usah nyinggung-nyinggung nopo witir, paham ya? Loh ini penting sekali karena nyatanya ada witir kan? Nyatanya tidak nopo witir. Lah nanti yang 1 terakhir witir. Ya tapi adatnya ngoten niku. Jadi ini perlu sampean ketahui, sholat itu memang banyak masalah di secara fikihnya. Karena tadi kalau sampean niat witir, setiap sudah salam itu kan berarti selesai dan berdiri sendiri. Lah kok suwe-suwe nak rakaat sing terakhir batal lah berarti sing ngarepe melok batal. Mergo sak paket koyo capres mbek napa? Cawapres. Ya ora iso salat kok ono. Nah itu paham ya. Terus niku kefiah-kefiah soal. Di sampean memang akal-akalan tengene witir pun bener solu sunnatam minal witri rakaataini. Dadi niku rondok bener ya rondok ngawur dadi ngawurnya itu tadi wong sholat itu mustaqillah setelah ditutup salam selesai kok bergantung. Hanya nasib 2 ini kan bergantung setelahnya kan. Mana ada sholat kok sudah ditutup berkaitan. Mulane kula niku nak witir ya ora tau tak niati witir. Wong kula ora cocok mbek pengumuman niku ora pati cocok. Tapi kan kula makmum. Ora malek dihisab kan cara salah ya. Usolli sunatan anut imam tengah ati kula pun soalnya ame salah ya malah salah, nak bener ki melok napa bener tepak-tepakan ngoten mawon. Jadi kula niku wong alim fikih tapi paling tersiksa mergo kalah mbek adat, kalah mbek napa adat. Tentang adat ora apik, jare Nabi kono umume wong ya melok umume wong. Nek wong bento ya melok napa bento. Nah itu ngintikan Imam Syafi'i harusnya punya rasa malu orang yang mengatur sholat sedemikian rupa. Sebenarnya sholat itu niatem salah lah, kelira-keliru lah. Wong sholat itu wis apik, ora usah detail-detail napa niat. Lalu dari Imam Syafi'i kowe mlebu masjid niat duha ya untuk tahiyat masjid, niat tahiyat masjid nek waktu duha ya untuk duha. Karena wis barang apik, piye-piye tetep apik. Ngono, dadi ora usah ribet-ribet niat ngono bae wong barang apik. Paham ya? Tapi kan sederhana kan sebenarnya kita tidak perlu bulat. Tidak perlu apa? Bulat. Paham gitu, terus ini penting. Nah, terus yang ketiga masalah kesunatan jamaah dan tidak. Ini kalau terang detail. Menurut hukum fikih, tahajud itu jelas gak disunatkan jamaah. Witir juga gak disunatkan jamaah. Tapi semua ulama yang bilang tidak disunatkan itu gak ada yang memfatwakan hak batal kalau berjamaah. Jadi tidak ada yang bilang dikatakan batal kalau jamaah. Cuma tidak disunatkan jamaah. Tapi Rasulullah itu pernah main di salah satu sahabat di waktu duha. Sahabat itu sakit, ingin ngundang Rasulullah, kepengen dalamnya di kenangan nanti tinggi sholat sinten Rasulullah. Ternyata Rasulullah ketika sholat, anak-anak dan istrinya yang sakit tadi ikut jamaah dan Nabi membiarkan. Bahkan Nabi sempat ngatur shaf. Padahal itu satu bentuk sholat yang kategorinya enggak disunatkan apa? Jamaah. Itu makanya Imam Nawawi bilang sholat-sholat yang enggak disunatkan jamaah itu masih boleh jamaah. Seperti witir, duha. Kulo piyambak pribadi belum pernah tahajud jamaah sama istri saya. Kulo piyambak jarang tahajud. Tapi memang saya beritahu kalau sholat-sholat yang kesunatannya itu tidak jamaah, sebaiknya jangan dipaksakan jamaah. Karena kadang fadilahnya disirron. Kalau baleni malih seperti sedekah. Kalau zakat wajib itu sebaiknya diumumkan supaya orang tahu bahwa dia sudah melakukan kewajiban.
Tapi kalau zakat tidak wajib, sebaiknya sirron, sebaiknya rahasia. Begitu juga sholat jamaah itu kenapa baik di sholat fardu? Karena kalau yang tidak jamaah kan dikira dia tidak sholat. Makanya kesunatannya sholat fardu nampak jamaah. Tapi selalu potensi riya, sum'ah, pamer itu ada, sehingga ada sholat-sholat yang dari awal didesain supaya ada kelihatan orang, yaitu sholat nggak usah berjamaah, plus baik di rumah. Semua ulama ijma sholat sunat itu baik di rumah apa di masjid? Di rumah. Di rumah, di dalam kamar sama di kamar tamu, ruang tamu, baik di dalam kamar. Bahkan Nabi nyebut sholat fiko ibaitiha, di kamar paling dalam. Nah, bagaimana mungkin sholat yang sudah didesain sirron begini, misalnya kayak tahajud, disunatno bengi-bengi ben ra wong roh, disunatno ning jero kamar ben wong ra roh. Jebule jamaah kan jadi aneh kan. Tapi kan nentang ya goblok, barang apa kok mbok tentang. Ya tapi kowe tenanan ya goblok kok ora sunah Nabi juga. Mulane anggap ora takok itu yang jenengan takoki kok ngubang-ubang. Lah makane aku wong alim dadi bingung. Bingunge iku mergo akeh ilmune ora kok koyo bingungem. Sing terakhir, sing masalah kaifiyah yang enggak diterima. Apakah boleh witir hanya 1 rakaat? Jawab Imam Syafi'i, na'am, boleh witir hanya 1 rakaat. Kados kula piyambak barisa seringnya witir namung 1 rakaat. Ya ora ana ndase, ora ana gurine, 1 rakaat fakot. Iku witir sejati, paham? Witir napa sejati. Wah, mergo ora nganggo 3 rakaat yang 2 kan masalah kan? Ana nyicil napa? Nyicil napa? Witir. Jadi kalau tak akali, Gus kenapa nak witir sitok? Lah aku nganggo witir model piye wae ketoke ora sejati gak. Witir napa sitok? Lha iku Sayyidina Utsman sak urip-uripe sahabat terkenal. Niku mboten nate witir luwih kok sitok, iki saro kathok. Tapi aja takok sing diwaca Quran khatam. Lah iku perkara. Dadi sak rakaat tapi diwaca Quran apa? Khatam. Dadi autara bi rakaatin khatama fihal Quran. Dadi sak rakaat tapi khatam. Ibu sinten Sayyidina sinten Utsman. Alasan Imam Syafi'i, Nabi tahu witir nganggo 3 rakaat. Cara Imam Syafi'i gak mungkin sing witir tetep sing guri sitok. Mergo sing loro tetep salatun mustaqillatun, salat sing sendi. Mulane mulai saniki sampean nek mulai shollu sunatan minal witri rakaataini jami'ah wis pokoke salatu jami'ah ya la haula wala quwata illa billah. Lah kok nek imame sholli sunatan minal witri rakaataini wis muni sak muni-muni mumam wis pokoke aku saiki salat. Karena aneh, secara fikih aneh, bagaimana mungkin sholat yang sudah disalami ya punya status kan? Sholat saya gantung sholat setelahnya, lalu gunanya salam menutup untuk apa? Masa assalamualaikum sementara Gusti ini masih ada. Wis disalami umpama kowe ngentut ya salate sah, umpama aurate kebuka ya sah, mergo wis paham ya? Jadi sholat itu raiso. Jadi mulanya jadi kontroversi. Tapi ya apik, bantah-bantahan sholat ya apik, bantah-bantahan barang apik. Jadi mangke bantah-bantahan iki ayundi malah perkara kan, malah mari fitnah. Ya ada bantah-bantahan perkara napa? Sholat. Jadi iku lama iki macam-macam. Sampai nak sholat subuh jam berapa? 4:30 kan, anggap aja 4:30. Berarti subuh nganti meletak srengenge ada waktu 1,5 jam. Ana waktu pinten? 1,5 jam. Lah saiki maghrib iku wis surup. Nggih, maghrib napa surup. Kudune maghrib ku duwe padanan subuh ana wektu 1,5 jam. Amun dia setuju, entek mego abang tenan ya nek 1,5 jam. Amun dia nak santrine azan jam itu ngamuk, cung paling cepet 7:30. Perkarane dekne cara berpikir maghrib dipadakno subuh, yaiku qoblatul isyamsi ana wektu 1,5 jam jatahe subuh. Kudune ba'da ghurubi syamsi ya ana 1,5 jam jatahe maghrib. Dadi akhirnya santri ini nak adzan 7:30, 7:30. Nak jam itu damuk tenan. Nak maulid dawilah wali 6:15 wis isa. Perkarane. Lah iku ulama. Ya semulane ya semacam-macam ulama iku macam-macam. Ya sik ana sing umum, sing penting ora ruwet. Ya, tapi wau as-sholat khairun maudhu'un. Asal sholat itu mesti napa apik. Ya asal sholat itu mesti napa apik. Soal kaifiyah macam-macam. Nah,
Sing terakhir, sing masalah kaifiyah yang enggak diterima. Apakah boleh witir hanya 1 rakaat? Jawab Imam Syafi'i, na'am, boleh witir hanya 1 rakaat. Kados kula piyambak barisa seringnya witir namung 1 rakaat. Ya ora ana ndase, ora ana gurine, 1 rakaat fakot. Iku witir sejati, paham? Witir napa sejati. Mergo ora nganggo 3 rakaat, yang 2 kan masalah kan? Ana nyicil napa? Nyicil napa? Witir. Jadi kalau tak akali, Gus kenapa nak witir sitok? Lah aku nganggo witir model piye wae ketoke ora sejati enggak. Witir napa sih? Lha iku Sayyidina Utsman sak urip-uripe sahabat terkenal. Niku mboten ate witir luwih kok sitok iki sak rakaat. Tapi aja takok sing diwaca Quran khatam. Lah iku perkara. Dadi sak rakaat tapi diwaca Quran apa? Khatam. Dadi autara bi rakaatin khatama fihal Quran. Dadi sak rakaat tapi khatam. Iku sinten Sayyidina sinten Utsman. Alasan Imam Syafi'i Nabi tahu witir nganggo 3 rakaat. Cara Imam Syafi'i gak mungkin sing witir tetep sing guri sitok. Mergo sing loro tetep salatun mustaqillatun, salat sing sendi. Mulane mulai saniki sampean nak mulai sallu sunatan minal witri rakaataini jami'an wis pokoke salatu jami'ah ya. La haula wala quwata illa billah. Lah kok nak imame sholli sunatan minal witri rakaataini wis muni sak muni-muni umum wis pokoke aku saiki salat. Karena aneh, secara fikih aneh, bagaimana mungkin sholat yang sudah disalami ya punya status kan? Sholat saya gantung sholat setelahnya, lalu gunanya salam menutup itu apa? Masa assalamualaikum sementara Gus Dini masih ada. Wis disalami mau ngentut ya sholat sah, mau auratnya kebuka ya sah, mergo wis paham ya? Jadi sholat itu raiso. Jadi mulanya jadi kontroversi. Tapi ya apik, bantah-bantahan sholat ya apik, bantah-bantahan barang apik. Jadi bangke bantah-bantahan iki ayundi malah perkara kan, malah mari fitnah. Ya ada bantah-bantahan perkara napa? Sholat. Jadi ulama iki macam-macam. Jadi sing terakhir kula terangno tentang filosofi sholat. Di kula suwun sing ngaji kula sing seneng kula senajan to donga iftitah mboten wajib. Tapi nanti kesempatan kedah diwaca karena ndak ada riwayat yang mengatakan ulama pernah meninggalkan itu. Senajan toh sak kadar. Terutama pas napa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, matiku, uripku namung kersane Allah. Utawa namung kangge Allah. Karena ini menjadi filosofi sing dadekno salat mari ahlil jannah. Jadi kita nak salat mesti ahlil jannah. Wong kot aflah, teman-teman bejo wis mesti bejani. Sampeyan ora usah wedi suul khotimah. Niku waswase setan. Mboten enten suul khotimah. Setan niku keliru, semua meden-meden itu. Nak setan percaya suul khotimah kon gawe suul khotimah. Mulane kula anggere wedi suul khotimah ngomongan kula bisa tan setan nak pancen aku mbok meden-medeni suul khotimah yo gawe wae aku ben suul khotimah. Aja meden-medeni tok. Dan kowe ketok dadi pangeran. Kowe dhewe ora siap dadi pangeran. Ya ora pangeran meden-medeni aku. Jadi setan memang harus dididik, kudu diancam, paham ya? Mulane kula ana kiai pemuja setan kula ora seneng setan godhane ngene kiai ra mesti selamat, wong top-top ra mesti selamat. Itu namanya memuji setan karena dia nganggap setan itu luar biasa. Setan kudu mbok prekno, mbok anggap gagal. Tahan setan cek goblok, kowe meden-medeni aku suul khotimah aku tetep salat. Berarti kowe gagal. Karo dene nek kowe kepengin menungso sesat kabeh ya sesatno wae ora usah meden-medeni jare kowe kondang kok trimo ngono-ngono tok ae. Bedene ya roh tingkat kegagalannya, paham nggih? Jadi setan harus dididik bahwa dia juga sering gagal. Setan kan ingin manusia enggak sholat semua kan, zina semua, maling semua. Ternyata kita tidak maling. Yang sholat juga banyak. Itu kan berarti tingkat kegagalan apa? Setan. Lah kita ndak ora dan setan ku sholat puluhan tahun digodho ilang ganene goblok kowe. Nak wong iku salat puluhan tahun berarti puluhan tahun dalam kegagalan setan. Kau wong salat berarti setane gagal. Mulane kula mbek setan niku saiki tambah wani. Ya mletene ngono kon neraka ya kok gelem. Misale dekne hebat kan mboten purun Gusti tak ning swarga mau. Ternyata dekne nang swarga gak iso kan. Lah ya mletene lah ya wong lemah ngono kok mbok entuk. Artinya setan kan lemah sekali kan.
Lha iku sedekah lazim ketika ngendikan inna kaidas syaitani kana napa dhaifa. Sebenarnya setan itu dalam bahasa Quran itu dhaif sekali. Lemah sekali. Tapi kita sering muji. Nggih, sering napa? Sering muji. Darani setan hebat, wong wali, wong alim kadang digodho kena. Ya soal kena cara kena akeh ra kena ngono wis akeh napa? Akeh boten napa? Kena. Minimal ngeten lho sampean. Tapi kula nate Gus kepengin tahajud ra sedo tahajud berarti setane menang. Tapi setan ora sekedar kowe kepengin ra tahajud, kepengin kowe kafir. Ngomong kira tahajud tenan iku ya setan isih rugi kok. Tapi kowe jek Islam, tapi jek mlebu swarga, kepengin iku nganti apa? Kabeh. Jebule kowe ora kafir kan? Lan ana ulama nak tangi turu gak tahajud, ndekne nangis. Angger kali gak tahajud nangis. Terus matur mbek pangeran, Gusti kenging napa kula mboten kasil tahajud. Ambek pangeran dingendikane ngene, teng kitab Al-Minanul Kubra karangan Imam Syaroni. Kowe ku ulama kok bento. Sing nurokno kowe sapa? Nggih jenengan Gusti. Sing maringi tangi sapa? Nggih jenengan. Lah wis anggap ae kabeh kersaku, ora kersane setan. Wis bar. Mulai aku lar mati tahajud keterusan ya tenang mawon kula duwe ilmune, Kowe ulama kok bento. Sing nurokno kowe sapa? Nggih jenengan Gusti. Sing nangene sapa? Nggih jenengan. Lha iya, sak kabeh ku sing kersane aku rido ora wis bar jan. Mulane kena tangi ra tahajud nggih rido mawon. Apa meneh bedino. Jadi penak berislam tuh enggak apa-apa. Berislam itu gampang. Ya kowe turu sing kersakno sapa? Nggih jenengan Gusti. Kowe tangi sing kersakno. Lah ya sanggep ae ku kabeh kersaku bar. Paham ya? Terus nak wae tahajud ya tahajud yo kersane pangeran. Ra tahajud ya ra tahajud yo kabeh kersane apa? Pangeran. Penting boten maksiat mun sae. Penting boten apa? Maksiat. Mun jenengan nganti. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Lah ini sing titik tekane teng wa mahyaya. Nyeten misalnya. Urip niku kabeh kersane Allah. Carane mikir ngeten. Tiang-tiang sing jaduk-jaduk dhisik ya mati. Nabi nggih kapundhut, tiang-tiang soleh nggih kapundhut, tiang-tiang dolim nggih kapundhut. Kalau betul mereka ingin menjaga kehidupan, berarti kalau betul mereka kuasa kan tidak kapundhut. Hidup selamanya nyatane do mati. Berarti urip mati namung kersane apa. Terus misalnya sampean berpikir, lalu somben nak wis dadi lemah carane tangi piye? Lah ini yang penting kula aturaken teng ngaji mriki. Kula sederenge ngaji nu sering akhir-akhire sering salat maca ayat liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya napa am bayyinah. Tugase ulama iku jelasno ayat-ayate pangeran. Sampeyan saiki tak bedheki. Sekarang sampean Anda hidup itu tahu alasannya enggak? Kenapa Anda hidup? Enggak tahu. Kenapa kita masih hidup? Enggak tahu. Kenapa Anda wujud? Juga enggak tahu. Kita pernah enggak ada, tahu-tahu ada. Juga enggak tahu alasannya kenapa. Yang jelas di luar ikhtiar kita. Setelah kita katanya punya akal, ya, saya bilang lagi loh. Setelah kita katanya punya akal terus bilang kita masih hidup karena orang kelindes truk, karena enggak kena penyakit, karena jantung kita normal, paru-paru kita normal. Terus kita bilang hidup. Jadi kita atas nama kebodohan bilang kita hidup karena jantung kita normal, paru-paru kita normal, semuanya normal. Maka kita hidup. Nah ditakoi, lalu kapan kita mati? Setelah jantungnya rusak, paru-parunya rusak, terus kita mati. Tapi orang yang sama kalau ada bilang berarti yang menjadikan hidup itu jantung dan paru-paru. Lalu berarti zaman kita belum hidup itu jantung dan paru-paru harus ada dulu karena itu yang bikin hidup. Ya ada juga, dulu ya ada juga. Loh ya kalau jantung dan paru-paru semuanya normal menjadikan kita hidup berarti jantung dan paru-paru harus wujud dulu karena itu yang menciptakan kita hidup. Ya ada juga yang tidak tahu. Paling-paling nanti statusnya paru-paru jantung hanya dipakai alat Tuhan untuk menjadikan ada kehidupan yang kita kira ada. Padahal sebenarnya kehidupan ini juga enggak ada karena kita tidak tahu. Sing darani urip ku apa ora roh. Kowe roh maknane urip apa? Ulama kabeh sing alim-alim darani urip apa ora mati ngono tok jawabane. Perkarane ora iso jelasno. Mulane ning Arab al hayat didul mamat sing darani urip iku ora mati. Karena nggak bisa dijelaskan, coba Anda menjelaskan. Kowe urip ku sebabnya apa? Ada nyawanya, nyawa itu di mana? Terus dia nempatnya di mana? Oh, nempatnya di jantung ini. Suara itu dijelaskan. Nah, ketika hidup Anda tidak bisa Anda jelaskan, kudune sampeyan wayahe tangi sangka kubur juga nggak bisa dijelaskan.
Karena wujud kita ya datang tanpa diundang dan tanpa ikhtiar kita. Nanti tangim sangka kubur ya orang nganggo ikhtiar sama kan? Sama-sama ada kesimpulan lillahi rabbil alamin. Nah, tapi manusia atas nama akal, sawangane hidup ini ada alasannya. Karena kita ada bapak ibu terus kita jadi wujud. Lucu kan? Hidup ini disebut ada sebabnya. Tapi nanti mati sangka kubur terus tangi meneh dianggap enggak punya penyebab. Alasannya sudah dilemah kok. Ono meneh carane piye? Lah zaman kowe ora ngono. Dadi ono saiki. Carane piye? Makanya kalau balik-balik bilang, jika tangi sangka kubur iku muhal, berarti wujudnya Nabi Adam dan wujud yang sekarang lebih muhal karena tanpa sebab. Nggih tanpa napa? Sebab. Lho nggih to, aneh Nabi Adam mek sampean saiki dadi roh gentayangan dhisik kok apa ujug-ujug dadi sakmen iki. Do diutang, di kasus, do demenan. Aneh budi. Aneh wujud yang sekarang karena wujud nanti ning ora-ora mahsyar wujud dari wujud yang sudah ada. Sementara wujud kita yang sekarang dari tidak ada. Lain mulane pangeran didik napa hal ata alal insani khidum minad dahri lam yakun syai'am mazkur. Manusia itu harus ingat bahwa dia pernah tidak ada. Ya, dari tidak ada ini menjadi ada adalah ayat bahwa wujudnya dia tidak ikhtiarnya dia sendiri. Mulane setan dinyak pangeran. Karo dene kok nyembah setan. Ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Wa ma kuntum muttakhidal mudillina aduda. Setan kok mbok dewak-dewakno piye? Apa setan melok gawe langit bumi? Ora. Apa setan gawe awake dhewe? Umpama setan gawe awake dhewe mesti dekne milah berpenampilan ganteng, gerduwe ku elek kabeh, wewe ge elek kabeh. Umpama dekne gawe awake dhewe milah dadi napa? Mulane tiyang sing pun usul nak roh setan mlebu neraka. Wah, berarti setan ra hebat, mletene ngono jebule milah nggon neraka. Kudune nak hebat kan milah nggon napa? Swarga. Lho niku mun kersane pangeran nek setan dakok neraka, nak wong apik dakok swarga. Lah iya trimo diatur kok botol ngono ae kan. Hanya jika Anda bilang itu kersane pangeran setan dakok neraka, berarti setan mau koyok botol, koyok watu sing ditoto sing duwe. Berarti setan ndak siapa? Siapa. Sama dengan kita ndak siapa? Siapa. Lam yakun syai'am. Lah nek ora ngerti siapa-siapa terus usul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dadi urip kula mati kula sedanten ikhtiar kula namung kagungane napa? Jenengan la syarika lampun mboten enten tiyang sing sinten mawon mboten enten sing ngatur niku. Terus wa bidzalika umirtu wa ana napa minal muslimin, dan dengan keyakinan niki kita diperintah. Jadi donga iftitah senajan to mboten wajib tapi itu filosofi dalam hidup. Kersane jenengan napa nggih delok donya nu pun bar. Urip ya kersane pangeran ya mati kersane pangeran. Mula kadang nggih mikir aku nek mati bar mati jebule gak kiamat-kiamat tak kesuwen cah ngenteni atusan apa tahun misalnya. Anda tidak usah khawatir begitu. Zaman Nabi Adam nganti bapak amak wis saiki 7.000 tahun. Kok ora protes mbek pangeran? Terlambat Gusti saya menyaksikan dunia karena 7.000 tahun yang lalu. Ya saniki kan pun tahun pinten 7.000 umur dunia saniki pun pinten. SM itu kalau menurut penanggalan agama itu 5.000 tahun. Sebelum Masehi dihitung Nabi Adam itu, pokoknya dihitung langit bumi ini 5.000 tahun. Nah saat ini tahun 2000, sekitar 7.000 tahun. Padahal wonten sing ramal lah umur dunia mau pinten 7.000 tahun. Jadi enak sing mau diutang-utang mau beres nih, mau bar nih, mau dianggap bar nih, mau muntah. Jadi ini itu. Dieling-eling kula suwun senajan to ilmu niki mumpun lazim diyakini tiyang Islam. Tapi sampean ulang. Kados srengenge misalnya. Kula nek ndelok srengenge niku berarti urip ning swarga selawasi-lawas iku mungkin. Karena Allah bisa menciptakan benda yang begitu panas tapi punya daya tahan atusan tahun. Pemenang nak cara discovery ya nak ngitung malah jutaan tahun yang lalu malah hitungan konti wae dinosaurus 400 juta tahun. Padahal agama nanggali bumi namung pinten 5.000 tahun sebelum napa Masehi. Tapi nak cara ngomong ilmuwan jutaan napa sing ngitung ya sapa terus ke apaan terus. Ndak begini saja kalau sampean melihat matahari misalnya.
Matahari itu kan banyak panas sekali. Ternyata Allah bisa mengelola matahari seawet itu. Ribuan tahun. Apalagi ngelola kita. Kita ini untuk abadi lebih gampang. Karena bahannya tidak panas, nggak gampang rusak. Terus gampang direproduksi, maksudnya gampang digantikan, maksudnya kan di masa lalu kan kena. Kayak Rukin udah anak keriting akeh kok putune kan gampang. Lho kalau mikir mau gampang ya, misalnya buaya gitu masyhur, dianggap hewan purba yang terlama. Manusa ilang wis ketok angel, misalnya kayak boyo mati ana anake meneh, anake ana anake. Nabi Adam kan ngoten. Wong sitok di ketahanan sampai saiki, gonta-ganti wong. Artinya berarti ada gen Adam yang abadi sampai sekarang kan, karena setiap manusia sekarang berarti ada gennya Adam. Artinya Allah memberi contoh betapa Allah bisa ngatur supaya fisik manusia gen ini abadi. Buktinya Adam nganti saiki kan masih kan? Lho nggih to, pasti di antara jasad kita kan ada unsur Adam. Lah ya Allah gawe surah, apa meneh kowe sampeyan swarga ning neraka, Allah tetap punya cara untuk bikin abadi. Mbok piye carane? Tapi melihat Nabi Adam nganti tok sampeyan kan ana bukti Allah duwe cara ngabadekno unsur Adam. Karena tidak mungkin kan dalam diri kita sekarang nggak ada unsur sinten? Adam. Sama ndak oleh bantah. Tapi Adam piyambak kan pun kapundhut. Tetapi Adam yang sekarang sampai sampean saiki. Mbok tapi ora roh sampean sing turunane Qabil apa sing ora roh soalé cek ngono ae. Wong jarine cerita. Qabil iku lahire ning swarga. Dirabekno mbek Labuda sing lahire ning bumi. Labuda ku elek gembrot. Habil lahire ning bumi, rapati ganteng, dirabekno Iklima sing wayu. Lahiran swarga. Kare Qabil gak trimo, wong aku cah ganteng kok dientukno cah elek. Mulane saiki nek ana cah ganteng dientukno cah elek ra trimo ya kaya Qabil. Lah tapi enggak pikirane Nabi Adam ya ora roh ben silang ben sedengan. Mergo nek elek entuk elek kan malah musibah kan. Saiki anake ra melok dosa tapi eleke dobel. Misale kriting untuk kriting, elek untuk elek, fakir untuk fakir kan ya memperparah to. Cara kula jan haram. Elek untuk elek rabi cara kula haram. Saiki anake kan ora roh apa ujug-ujug elek banget lho, ora terima elek napa? Elek napa? Banget. Jadi cerita kan ngoten, walhasil akhirnya tukaran, mergo Qabil gak terima. Pas tukaran dipisah Nabi Adam. Angger sing takorupe sukses berarti ikhtiare bener. Ya mau Habil nyembelih wedhus, sing Qabil seneng buah-buah. Mulane seneng buah-buah niku rada masalah, dianggap simbole wong-wong sing seneng mapan. Mulane kene Umar ora usah di buah-buahan akeh-akeh, cukup gedang siton, sesuk kates neh siton, ora usah semua buah-buahan wonten. Iku dhisik kurbane sinten? Qabil. Tapi sing melarat teman-teman yo keliru. Dhisik Habil saleh iku omahe cek penuh daging, paham? Perkarane kurbane cek wedhus. Ora pitik, mergo bedigasan pitik. Jadi ada sebuah toriko sing ngaramno anak buahe mangan pitik. Perkarane wong ku pakwane kaya sing dipangan. Ya repot ta ngono repot. Ya repot lah ngono terus ya repot. Berarti nak sering mangan welut tak bulat. Ngono ya berlebihan. Toreko niku napa? Berlebihan wis biasa mawon. Kula nggih boten fanatik iki biasa. Tapi kalian kula ora seneng mangan. Jadi kan unsur hewani saya kan ndak banyak. Kula ora pati seneng napa mangan. Walhasil akhirnya Qabil korbannya enggak diterima. Habil diterima. Semenjak itu juga akhirnya walhasil Qabil mateni Habil. Jadi makanya konflik wedoan, konflik tertua, mental membunuh ya mental tertua. Pertama peradaban manusia itu dibangun rebutan wong wedok dan saling membunuh. Nek ana tukaran kira usah gawa, iku tradisi terlama. Nggih, tradisi terlama manusia. Mesir kok bentrok padha Islame ya. Irak, Syria kok bentrok itu tradisi terlama. Demi wedokan direwangi tukaran, tradisi terlama. Biasa. Jadi biasa mawon urip napa? Biasa. Kabeh kejadian ngene iki ngene wa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Macam-macam ya nek tiyang tasawuf ngartekno kabeh iku kersane Allah. Nek
Tiyang fikih ngartekno semua ibadah kita diikhlasno ora golek imbalan namung kabeh dipersembahkan kangge Allah. Cuma teori fikih ini ada kelemahannya, kesannya Allah itu butuh kita kasih. Padahal kita bisa sholat yang nganggo hidayate pangeran, iso zakat yang nganggo donyane pangeran. Kok kowe ngrasa zakat itu donyane sapa? Ane sing bener gitu teori tasawuf, kita iso sedekah ya kersane pangeran. Sing kita sedekah nggih donyane pangeran. Berarti lillahi. Nah, jadi lillahi ta'ala artinya nak cara tasawuf itu bahwa semua kebaikan kita ini karena Allah, karena hidayat Allah. Nah, cara fikih mboten kesannya kita yang berbuat lalu kita ikhlaskan toh. Tapi pertanyaannya kan kita bisa berbuat itu pakai fasilitas apa? Hidayatnya Allah juga kan. Nah, makanya ilmu tertinggi dianggap tasawuf karena tasawuf ini yang benar-benar lillahi rabbil alamin. Tapi fikih juga baik karena wong kan seneng GR tuh namanya. Aku alhamdulillah berzakat. Muni aku alhamdulillah berzakat. Itu kan ya ora jelas. Muni aku ngrasa dekne pelakune, muni alhamdulillah kersane Allah itu ya bahasa paling gak jelas. Tapi ya apik muni ngono, aku alhamdulillah bersolat. Ya pamer nak aku bersolat, tapi ya ngakoni nak kabeh kersane Allah. Lah nak kersane Allah sing dipamer apane ngono ya ora jelas. Ya tapi itu apik. Muni aku alhamdulillah bersolat itu ya bahasa agak jelas juga bahasa itu, tapi ben. Faham eling-eling itu. Terus salat niku ini yang keempat kalau ceritani hikayatu sholatil khosyin. Saya baca di beberapa kitab Sayyidina Umar niku dipanah. Panah niku rak wonten mata pancing. Jadi nak mlebu niku ditarik sakit, nggih. Nak ditarik napa? Sakit sekali. Ditarik dokter paling canggih pun sakit. Akhirnya Sayyidina Umar kondo, engkau tarik pas aku sholat. Aku nak sholat itu lali. Tenan pas beliau sholat ditarik gak ubah blas. Ditakok iku jenengan ora krasa blas ora. Mosok aku ning ngarepe pangeran, eling pangeran krasa lara kan dadi aneh. Tapi alhamdulillah kowe krasa, sing aneh ya kowe wong sowan pangeran kok roh ana wong liwat roh. Jadi Sayyidina Umar, dadi khusuke Sayyidina Umar nganti dipanah, ditarik wak kangel. Loro, pesen engko aku tarik pas. Mulane ora ana sahabat mati kecuali pas salat. Mergo pembunuhe roh paling lengah iku pas salat. Umar dipateni pas. Aku yakin wong nakal mateni kan pas salat lagi saya yakin, aku yakin. Plengane ngono jibi. Semasa salat tetep siaga ya. Iku sirine kena apa Umar dipateni pas salat. Go musuhe ku ngerti, sahabat itu paling lali nak pas salat. Sayyidina Ali kabudute nggih pas salat. Dan alhamdulillah cerita itu enggak ada sekarang karena yang salat luwih canggih. Luwih napa? Canggih. Wah, tetep konangan. Salate plengan dis. Konsentrasi penuh menjaga diri sendiri. Dadi kaya pangeran. Jadi justru itu nunjukno hebatnya Sayyidina Umar. Wes ngerti dalam bahaya tetap sholat. Nah, sekali sholat dia yang pangeran tenan. Mboten roh blas. Sayyidina Utsman nggih pas deres Quran. Wae rata-rata ulama dulu begitu. Nah niku masyhur Sayyid Ali Zainal Abidin pas dia sholat blandar ceblok sampai bajunya sobek, omah kobong dekne ra roh. Ditulung siapa saja enggak tahu. Ya dia kan asik mbek pangeran. Mosok jarene mosok aku pas madhep pangeran eling liyane. Nah, tapi kita ora iso kan bayang salat ke kelas ngoten. Nah, kanjeng Nabi Muhammad soft paling guri niku yasma'u azizu sadri ka azizil mirjal. Nabi nak salat niku sing guri niku ngerti dentuman dadane Nabi sang wedine pangeran kados banyu sing umum. Ka'annahu husya alaih, sampai Nabi meh pingsan saking wedine pangeran. Ini disebut taqsa'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Jadi Allah nazzala ahsanal hadithi kitabam mutasyabihan. Matsan ya taqsa'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Makanya potensinya orang-orang soleh itu jarang sholat sunat karena sholat fardu saja butuh energi yang luar biasa. Meh kudu kesemper. Nah, alhamdulillah kita kan sholat biasa saja. Buat yo qobliyah yo oke, ba'diyah yo oke, sholat yo oke, tapi cara dipateni wong ora iso. Ya tetap roh, tetap roh.
Ngono ngrasane krungu. Parah. Salat awal wis parah. Salat riyen para sahabat itu luar biasa. Sampai wong kafir nak ape nyerang, sampai ana salat khauf iku sampai wong kafir sepakat engko nak nyerang Muhammad iku pas napa? Salat. Sampai akhirnya Allah gawe rukhsah wonten salat khauf. Salat di mana separuh saf njaga musuh. Mergo Nabi nek salat lali. Sahabat nek salat dilali. Akhirnya gini ku. Dalam sistem keamanan jadi kelemahan sahabat gini ku. Akhirnya Umar salat di depan umum. Lho di depan umum. Kok iso lali kabeh? Mestine nak Umar lali kan makmum ruhin Mustofa eling mboten iki sing saf awal dua niku lali kabeh. Lho nggih imam kok ngarep. Niku Abu Lulu Al-Majusi ku iso liwat yo nganti tok Umar yo selamat. Mungkin salat kabeh. Nak saiki ra iso, aku yakin ra iso. Wah kena sombure siji to sih. Nyak masjid sapa jebot sih salat omong ya tenang sih. Lha iku wis anggepe barokah pangeran alhamdulillah. Jadi Umar itu tengah Arab, paham ya? Abu Lulu maju, aman. Mereka sing sholat rasa sadar kabeh ora kok Umar tok. Lho mau Umar ngoten liyane mboten nak kecekel tengguri itu. Hebat. Sidina Ali malah lucu menang mendelingno ada ya mulai dulu ya ada intelijen namanya Jassas. Dan itu saya tiru dawuh Sidina Ali. Jassas itu ya cara niki mata-mata. Ya Amirul Mukminin, orang Khawarij itu berambisi betul membunuh Anda. Mbok ndak usah sholat jamaah di masjid. Kita ini menjaga Anda di rumah. Sayyidina Ali jawab, "Hisni ajali." Jadi masyhur Sayyidina Ali ngendikan, yang menjaga saya itu ajal saya, bukan pengawal presiden. Kalau saya mati sekarang, penjaga enggak ada artinya. Begitu juga aku nak ora wayahe mati. Iku wong niat mateni aku ya ora iso. Sepintas ngendikannya ini hanya klis, tapi nak bangen-angen bener. Sampeyan delok iki, misale Pak Harto itu prajurit perang mulai dulu, matine ya ning omah. Kok ora pas ketembak musuhe, padahal sak urip-uripe perang. Barokahnya Nur Islam itu di seluruh dunia itu mengkaji Nur Islam, ya, mengkaji di semua sistem dunia, seorang di semua sistem dunia, termasuk di Amerika itu kalau nangani sesuatu ya pakai Nur Islam, meskipun mereka tetap non Muslim. Ya tadi misalnya harus cuci tangan, misalnya ngadepi penyakit harus cuci tangan, harus ini, tetap akhirnya ngakui bahwa jauh sebelum ada penyakit saran Kanjeng Nabi, tiap kamu bangun tidur kamu harus cuci tangan. Fa innaka la tadri, karena kamu tidak tahu aina batat yadaka. Tangan kamu kemana? Ada yang baca aina batat yaduhu, ya kalau tasniyah berarti apa? Yadaka pakai alif. Itu Islam. Mulai dulu menyarankan apa? Terus mulai dulu ya sarannya Islam ya pakai air sing warid yang ngalir. Sehingga cara wong kuno nganggo padasan dulu, sekarang malah pakai keran. Itu jauh sebelum ada anjuran pemerintah pakai air ngalir. Ini santri itu biasa. Jadi banyak ilmu yang menurut mereka baru, cara santri itu ya biasa aja, karena memang kita hidupnya kan sudah benar, sudah waras. Sehingga benar kan nasibnya. Nah pola hidup kita ini sudah waras, sudah bagus. Nah soal solusi sosial malah gampang lagi. Saya beberapa kali ada orang konsultasi ke saya, solusi sosial Islam lebih hebat lagi. Dari awal Islam menghentikan to'amul wahid yakfi isnain wa to'amus isnain yakfi arba'atan. Jadi satu orang punya rezeki itu harusnya bisa nanggung satu orang, dua orang bisa nanggung 4 orang. Artinya kan kita biasakan misalnya konco akrab sing sitok kurang ditanggung temannya, satu keluarga yang kerja 2 satu rumah makan semua, karena normalnya memang rezekinya orang satu itu bisa menghidupi orang 2, orang 3, orang 4. Nah yang menjadi kacau agama ini kan gini, yang kacau menurut agama adalah apa? Jatah yang 4 tindak nung sitok mulai merusak kan langsung. Nah sekarang banyak orang rakus gitu. Wong sak nampan kok tindak wong loro. Iku mulai rusak iku. Paham? Wetenge lo dididik, paham? Jadi sebetulnya menurut Islam itu kan to'amul wahid yakfi isnain wa to'amul isnain yakfi arba'. Itu malah walian. To'amul wahid yastaghribu to'ama arba'atin. Nah, itu kan ribet kan? Ya sampeyan kudu sepuro pangeran.
Nah bayangkan kalau itu pejabat, apa kerakusan terhadap aset negara harusnya menyebar terus dikuasai 1-2 orang, kayak apa kacaunya apa dunia ini. Lah ya lagi-lagi semua itu Nur Muhammad, ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap ajaran sing halul muskilat, bisa mengurai problem. Maka kita buktikan bahwa kita yang Islam itu hidup kita stabil, hidup kita nyaman. Kalau enggak ya bagian dari problem itu. Ya bagian dari apa? Problem itu. Tetap Kanjeng Nabi faqad nusirat fil kainati a'lamu ulumik. Jadi meskipun di negara non muslim semuanya sekarang mengkaji apa? Islam. Sejarah para malaikat ya faqad nusirat fil kainati a'lamu ulumik. Semua alam raya ini pasti nanti mengkaji ilmu Muhammad. Sekarang saudara Rasulullah ketika Amerika yang mengkaji Islam, Eropa juga mengkaji, semua mengkaji Islam. Wa tabasyara lan dadi bunga apa al makhluqatu pira-pira makhluk dikutu hingga kelan tekane sira. Walam yaqalan ora tetep sapa seun perkara apa seun perkara mimma sing perkara khalaqa kang gawe sapa Allah taala illa jaa kecuali teko apa se li amrika maring perintah sira Muhammad, perintah jenengan Muhammad ta'ian iku wong sing taat. Wali maqalati ka iku sami'an lan maring dawuh jenengan sami'an ngrungokno. Terus nanti alam raya ini semuanya tunduk pada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku yakin dunia tambah kacau itu tetap tambah butuh Islam. Kayak sekarang dari dulu tuh Islam menyarankan supaya hidup itu sederhana. Warung dunia kuwaco anggur wong ora sederhana. Warung ono kekacauan ini lagi menyarankan hidup sederhana. Jadi cara santri cara kene kan biasa urip wah. Jangan keluar kalau enggak penting. Dari awal Islam ngajarno min husni islamil mar'i tarkuhu malayan. Kok malah lagi roh saiki. Piye kok terlambat ilmune. Kita ini tahu mulai dulu kan. Pemene bagi sira di dua pe metu opo. Sira di opo santeng ae no. Niku ora usah dilarang, wis ora kelar apa metu. Paham ya? Tapi mulai dulu kan kalau kita diumumkan jangan keluar kalau tidak penting. Dari itu dulu ajaran kita kan sebaik-baiknya Islam meninggalkan yang tidak penting. Ora usah diwarai wis suhune mulai cilik wis. Fasaya tikal bari mulai cerita mujizat. Fasa tika moko bakal teko kang sira wal bairu unta. Didimamika kelawan jaluk tanggungan jenengan ya stajiru jaluk selamat apa bair. Masyhur iki kula wingi cerita sami dengan berbagai redaksi riwayat fil makna tapi maknanya sama. Yaitu tadi ada unta yang dipekerjakan di luar normal di luar normal disakiti, makanannya sangat kurang. Walhasil terus unta ini matur ke Rasulullah bahwa diperlakukan majikannya seperti itu. Terus si Arabi dipanggil, kamu gini-gini sama unta kamu. Lah kok tahu ya Rasulullah, ada enggak yang cerita? Ini sing cerita untamu. Iku jenenge fasayati kal ba'ir bizima mikayas tajir waddobulan hiwaddob wal huzalatu lan huzal. Makanya kemarin sama nani dob yun nufur itu 2 kali. Itu kalau maksudnya tidak dob ya huzalah. Karena kita tidak pernah tahu dob yun nufur apa dob yun nufur, kan kita enggak jamin harokatnya itu benar apa? Ya, kan kita tidak tahu kan harokatnya itu biasa kan salah kan? Kalau dobu ya dob, kalau dobyu itu huzal. Tapi apapun itu pernah ada seorang Arabi berburu huzal ya, kijang atau berburu dob, tapi sama ya. Sementing atau memang itu 2 peristiwa atau memang itu 2. Ketika ketangkep Arabi tadi mau disate, namanya orang nangkap buruan kan, hewan buruan, terus matur ya Rasulullah, saya ini punya anak kecil-kecil. Ini jam saya menyusui, tadi saya keluar untuk nyari makanan. Tolong beri ketasi Arabi tadi, beri hak saya menyusui anak saya. Setelah anak saya ada butuh susuan saya nanti kembali ke sini siap ditangkap Arabi ini. Terus akhirnya Rasulullah minta si Arabi tadi, terus dituruti sama Arabi. Dan dobnya ini tidak nyulayani janji, setelah selesai semua kembali. Itu jenis apa? Waddob wal wazalah. Nah, yang kemarin apa? Inta apa dobjun nufuru tadi yang kemarin itu saya tidak tahu. Makanya dobyu atau dobu kita tidak tahu. Tapi apapun itu tetap maknanya itu minta tolong Rasulullah apa? Minta tolong Rasulullah. Ya syadani waddob wal ghasalah ya syadani nyekseni podok lan ghasalah laka maring panjenengan birisalah kelawan diutus wal qamaru lan rembulan wasyajarul lan wit wa thibulan zib sangka kata zibun apa? Serigala, wa thibulan serigala. Wong Arab kadang muni zibun, kadang muni apa? Zibun, kados tenggiro asapah napa? Zibun atau apa? Zibun. Iku yantikuna padha ngucap kabeh yantikuna padha ngucap kabeh binubuwa tiga kelan nabi ini panjenengan angkoribin saking wektu sing parek.
Wa markabu kauti tumpakane panjenengan al-buraku buruk. Ila jamalika maring gandenge panjenengan mustaqun utai buruk iku kewan sing bronto sing kangen. Ya jadi buruk itu sangat rindu supaya dinaiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Jibrilu ta Jibril sawu sumamlat ketika kang ngatur sistem kerajaan. Jadi kemana Jibril mitranya Nabi sing ngatur alam raya ini iku qad a'lana. Teman-teman maklumat sapa Jibril bizikrika kelan nyebut panjenengan fil afaq dalam pejajane langit. Jadi Jibril yang mempopulerkan namamu di langit. Jadi Jibril memaklumatkan bahwa sekarang lahirlah seorang nabi yang sangat dicintai Allah, namanya Muhammad. Sehingga alam raya di langit enggak ada yang kenal Kanjeng Nabi karena sudah dimaklumatkan oleh malaikat Jibril. Iku jenenge apa? Wa rafa'na laka dzikra. Wal qamaru rembulan makmurun dan perintahna laka maring sira bil insyiqaqi kelan pecah. Ketika orang kafir menuntut mukjizat, minta bulan itu dipecah dan itu pernah terjadi. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Wa kullu man tiskabehane wong fil kauni ing dalam alam raya iku mutasyawiqun bronto kabeh, bronto rindu yang sangat. Wong Arab nandarani syauqun. Mulane sebagian makhluk yang ayyuhas syauqul jazilu, wahai manusia yang layak dikangeni. Jadi Nabi itu semua orang pasti kangen. Wa kullu man tisabani wong fil kauni ing dalam alam raya mutasawwiqun iku kangen banget dihuri kamaring muncule panjenengan muntaziratun ngenteni li isyraqi nurika maring padange nure panjenengan. Fa baina mal habibu ing dalam antarane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku munsitun iku wong sing ngrungokno li sama itilkal asbah maring ngrungokno mengkono-mengkono asbah maknane jumleger maksudnya fisik-fisik itu. Halimah kan enggak tahu kalau itu malaikat. Wae bahasakan Muhammad kekasihku iki mendengar itu semua. Iku jenenge apa? Munsitun li simai tilkal asbah. Wa wajhu ta wajah Nabi mutahallilun bersinar kanuri soba kodene cahaya pagi hari. Jadi Nabi mendengar saja dengan penuh seksama dan Nabi kelihatan berbinar-binar. Yaitu didawi malaikat tadi, malaikat setelah ngoperasi kan ngendikan panjang lebar bahwa kamu itu calon Nabi, kamu begini-begini. Itu Halimah dengar semua. Iz akbalat dumadaan madhep sapa Halimah mu'linatan hale wong sing banterno bisyahi lan bengok. Maksudnya bengok kaget kan karena Nabi dikelola orang yang tidak dikenal. Habis itu di bredel, di apa-apa itu kan kaget betul ibu rodoknya. Aku lu ngucap sapa Halimah, dawuh sapa Halimah wa ghoriba, wong sing aneh, wong sing asing sendiri. Maksudnya karena Nabi pas itu jauh dari saudaranya karena saudaranya kan lari semua. Ya ketika melihat malaikat tadi kan saudaranya lari semua, berarti Nabi sendiri. Wong Arab nak muni wa ghoriba, napa? Wa ghoriba. Faqalat mongko dawuh sapa al malaikat ya Muhammad ya Muhammad ma anta bi ghorib. Ma anta ora ana te sira bi ghoribin lan wong sing dhewean, bal anta te sira minallahi ghoribun parek. Wa anta te sira lahu maring Allah, wa anta te panjenengan lahu maring Allah sofiyun pilihan wa habibun lan kekasih. Ketika Halimah muni wa ghoribah dari malaikat, tenang kamu Muhammad, kamu tidak sendiri, kamu dekat sama Allah. Ya tentu perasaannya Halimah sama malaikat kan beda. Qala Halimah wa wahidah, duh wong sing dhewean. Tentu cara Halimah Nabi Muhammad itu posisi sendiri karena saudaranya lari semua. Faqalat moko dawuh sapa al malaikatu malaikat ya Muhammad ma anta bi wahid. Ma anta ora ana sira bi wahidin lan dhewean. Bal anta uta sira iku sahibut ta'yidi wong kang duweni kekuatan. Wa anisu ka te koncone sira iku alhamidul majid dat sing hamidul majid. Ya, tapi problemnya malaikat kan enggak bisa ngomong ke Halimah gak nabi. Halimah boten apa? Nabi mau matur nang Kanjeng Nabi ora mat kira dhewean tenang wae dibarengi pangeran sing alhamidul majid. Wa ikhwanuka te dulur sira ku ikhwanuka ya dulur sira minal malaikat sing para malaikat wa ahli tauhid lan ahli tauhid. Soal dulurem do mlayu dulur rodoke tenang ae. Kabeh malaikat kabeh ahli tauhid itu dulur. Iki dawuh malaikat. Terus qalat Halimatu wa yatimah. Yes nak ngono sekaruan status yatim. Faqalatil malaikatu lillahi darruka min yatim. Lillahi kagungane Allah sarasan darruka uta nikmat sira. Semana darun puan. Maksudnya puan nikmat sira min yatimin. Ya enggak apa-apa kamu yatim tapi yatim terbaik. Fa inna qadraka monggo sak temne kadar sira inda wa ilmu ya Allah iku azimun iku aku. Ini cerita Nabi ketika ketemu Nabi Adam. Fa idza nazara qibala yaminih dhahika wa idza nazara qibala shimalih baka. Nabi Adam ketika melihat ke kanan itu senyum-senyum, senang sekali. Tapi kalau kau melihat ke kiri itu nangis. Lalu Rasulullah SAW tanya ke malaikat Jibril, itu siapa? Itu Adam. Dan yang kelompok di kanan itu ahli surga. Maka beliau kalau melihat senang sekali. Dan kalau yang di kiri itu ahli neraka, kalau beliau melihat itu susah sekali.
Artinya apa? Betapa susahnya jadi Nabi Adam itu. Jadi kalau misalnya ada koruptor ketangkep gitu ya, yang nangkep ya cucunya, yang ditangkep juga cucunya. Kalau kita punya anak 10 itu, terus yang satu misalnya nyuri milik temannya, milik saudaranya itu, sing naboi ya anaknya, yang ditaboi juga anaknya. Kayak apa tersiksanya seorang Nabi Adam? Karena nggak punya pilihan, pasti dari sekian kasus dolim dan mazlum, yang mendolimi maupun yang didolimi itu pasti anak cucunya. Jadi betapa susahnya seorang Nabi Adam. Jadi termasuk kearifan kita sebagai manusia itu belajar dari takdir yang kita hadapi, yaitu keterbatasan kita sebagai manusia. Kita harus bisa ngelola kegagalan, terima kodok kodar. Makanya kata Mbah Mun, abahnya Gus Hasin itu sering cerita ke saya, iman itu paling dhuwur itu iman kodok kodar, khairihi wa syarrihi minallah. Kita harus punya kesiapan iman khairihi wa syarrihi minallah, bahwa segala kebaikan, segala syar itu sudah digariskan oleh Allah Ta'ala. Kita bisa apa sebagai manusia? Jadi pertama Nabi Muhammad ketemu di as-sama idunya, langit paling dekat, itu ketemu Nabi Adam dengan kondisi seperti tadi. Kalau melihat ke kanan itu senyum, karena itu anak-anak beliau, turunan beliau yang ahli surga. Kalau melihat ke kiri itu nangis, karena itu cucu beliau yang ditakdir tidak jadi orang baik. Artinya kalau ada peristiwa sosial apa saja, yang satu zalim, yang satu mazlum, atau yang satu benar, yang satu salah, atau sama-sama benar tapi salah paham, itu semua adalah cucu Nabi Adam alaihi salam. Dan itu membuat beliau kadang-kadang dohika, kadang-kadang senyum, kadang-kadang baka, kadang-kadang nangis. Jadi itu yang menjadikan tambahnya arifnya Rasulullah SAW. Saya teruskan, qultu ya Jibril man hada, qal hada Adam wa hadil aswida an yamini wa an shimali nasamu bani fa ahlul yamin ahlul jannah wal aswida allati an shimali ahlun nar fa idza nazara qibala yamini dhahika wa idza nazara qibala shimalihi baka. Itu seperti misalnya kita punya anak 5, yang satu sukses jadi profesor doktor atau jadi orang alim, yang satu sekolah saja agak naik, misalnya sudah agak naik, entekno dunya itu menghabiskan harta itu kan. Tapi barokahnya itu mungkin kita mau jadi sombong nggak jadi itu, karena punya anak yang nggak sukses. Mungkin barokahnya punya anak yang sukses itu meredam keangkuhan kita, terus kita menjadi orang yang sopan dengan tetangga, dengan orang lain, karena dipaksa punya hal-hal yang seperti itu. Jadi semua yang ditakdir Allah, kalau kita ridho itu pasti baik. Karena ya kata yang ngarang kitab hikam itu, orang tawadhu itu kalau dinasehati pakai teks saja tidak cukup. Kalau punya utang tuh tawaduk sendiri gitu. Guyonannya orang-orang kiai gitu. Ada orang sombong, supaya ada sombong, kalau dia ketemu orang yang ngutangin tuh pasti sopan sendiri. Jadi kalau dinasehati suruh sopan susah, tapi kalau ketemu orang yang ngutangin atau ketemu orang yang dia butuh, pasti dengan sendirinya sopan sendiri. Atau ketemu orang yang menjadikan anaknya dapat pekerjaan, menjadikan keluarganya dapat job pekerjaan, pasti dia sopan sendiri karena utang jasa. Nah kalau kita pasti sopan sama orang yang ngutangi kita, yang menolong kita, apalagi dengan Allah Ta'ala yang semua yang kita pakai pasti dari Allah Ta'ala. Dengan demikian sudah keharusan kita sangat-sangat sopan pada Allah Ta'ala, yang implementasinya dengan sujud dan dengan sholat. Itu juga yang dibawa dari hasil Mi'raj. Ini saya baca teksnya ya, saya tadi jam 9 baca Bukhari di Kudus sama beberapa habaib, alhamdulillah. Sekarang saya teruskan dengan Sahih Muslim. Termasuk kitab 6 yang paling dipakai ahli sunnah itu Al-Kutubus Sittah, yang paling pokok itu adalah Bukhari Muslim. Terus kemudian naik-naik terus ketemu Marartu bi Musa alaihi salam. Ini nabinya Bani Israel. Saya kemudian ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa itu nabinya Bani Israel. Jadi orang Bani Israel itu bawaannya itu protes itu komplain. Ketika makomnya beliau dilewati Rasulullah SAW, kelas beliau sebagai nabi, beliau nangis. Ketika nangis ditanya, ma yubkika, kenapa engkau nangis ya Musa? Terus ini saya baca supaya seperti teksnya. Kata Nabi Musa, Rabbi hadza ghulamun ba'astahu ba'di yadkhulu min ummatihi al-jannata aktsaru mimma yadkhulu min ummati. Ini lelaki atau nabi junior, nabi yang datangnya setelah saya, mestinya senior saya. Tapi nabi ini sukses, umatnya lebih banyak masuk surga ketimbang saya. Ini yang bikin saya nangis.
Jadi pikirannya Nabi Musa kalau beliau senior, beliau lebih dulu ya umatnya lebih banyak masuk surga. Ternyata enggak, masih banyak umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini gaya beliau yang suka protes itu berkah karena protesnya orang soleh. Seorang lagi apa-apa kalau dilakukan orang soleh itu pasti barokah. Ketika Rasulullah dapat perintah 50 sholat, itu Nabi Ibrahim pertama yang dilewati karena di langit paling atas dibanding nabi-nabi yang lain. Itu Nabi Ibrahim diam karena beliau tidak punya tradisi protes. Semua nabi diam karena Allah memerintahkan pasti sudah bagus lah, sudah diukur kekuatan hambanya. Tapi ketika Nabi Musa, beliau orang pertama komplain. Dapat apa kamu ya Muhammad? Dapat 100 sholat, dapat 50 sholat. Apa komentar Nabi Musa? Umat saya lebih gagah-gagah, lebih keren-keren. Pernah saya uji itu tidak ada yang mampu, apalagi umat kamu. Maka kamu mintalah keringanan. Fas'alhut takhfif, kamu harus minta keringanan. Masyhur itu riwayat itu. Kemudian Nabi minta keringanan sama Allah dipotong hanya 5. 5 masih 45, dipotong lagi 5 masih 40 sampai 9 kali pemotongan. Akhirnya jadi 5 sholat. Itu satu menjadi pelajaran bahwa hubungan dengan Allah Ta'ala itu tidak perlu malu karena Allah itu suka dimintain. Mestinya kan dipotong 5 minta lagi sungkan, dipotong lagi 5 minta lagi sungkan, tapi ternyata berkali-kali. Bahkan ketika sudah 5 itu Nabi Musa masih bilang, ya Muhammad minta lagi keringanan. Jadi kalau itu dikabulkan itu jadi tidak ada sholat itu kalau 5 masih minta. Nah, sampai Rasulullah itu tanya ke Jibril, ya Jibril bagaimana dengan gaya komplainnya Nabi Musa? Hiddah itu sering komplain. Jawabnya malaikat Jibril, ya roh hiddata, Allah tahu betul tentang komplainnya Musa dan Allah senang. Ya karena bawaan beliau begitu. Ini penting saya utarakan bahwa dalam Islam itu orang yang lemah lembut, yang samahah, Allahun halim kayak Nabi Ibrahim itu juga Allah suka. Yang suka komplain tapi demi hak, bukan demi konflik. Saya ulang lagi, demi hak bukan demi konflik, juga Allah suka. Itu kita menjadi dapat sholat yang hanya 5 itu barokahnya komplainnya Nabi Musa karena kita yang lemah ini diukur dengan umat beliau yang kuat. Ternyata umat beliau tidak kuat. Barokahnya tidak kuat itu dipakai tolak ukur apalagi umatmu yang Muhammad. Kemudian itu yang menjadikan Nabi sebagai orang yang sangat tawaduk karena yang merintahkan itu senior. Meskipun kita tahu Nabi Muhammad itu Sayyidul Awwalin wal Akhirin, tapi secara lahir, secara jusmani beliau lahir paling belakang. Dan secara lahir juga beliau Nabi paling terakhir. Jadi secara hukum adab beliau harus sopan. Tentu sopan itu jadi panutan kita. Meskipun kita tahu hakikat beliau adalah Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Secara hakikat. Nanti kita bicara lebih jauh tentang jusmani dan ruhani. Nah akhirnya keturutan sampai 5 sholat yang kita lakukan sekarang itu barokahnya komplainnya Nabi Musa. Banyak di cerita-cerita kitab hadis. Ketika Nabi Musa ngaji sama Nabi Khidir, itu komplainnya Nabi Musa menjadi fikih yang luar biasa, kata kitab Ibnu Hajar al-Asqalani Fathul Bari. Ketika beliau ngaji sama Nabi Khidir, kemudian Nabi Khidir itu dipinjemin perahu sama masyarakat. Sudah dipinjemin karena beliau majanan ya, dikasih gratis. Tapi di tengah-tengah perjalanan perahunya itu dilubangi. Nabi Musa komplain, akhirat tahaditu friqo ahla, masa kamu lubangin padahal kamu naik, nanti gimana, kamu sudah pinjem nggak bayar masih merusak lagi, itu apa-apaan. Nabi Khidir ya relax saja, ilmu kamu belum cukup untuk menganalisis ini. Begitu juga ada 3 peristiwa yang Nabi Musa itu selalu komplain. Apa yang dikatakan Ibnu Hajar al-Asqalani itu kitab yang sangat bagus sekali. Justru dengan protes itu Nabi Musa punya kelas di atas Nabi Khidir, karena orang nggak boleh sukut alal mungkar, karena secara fikih orang itu tidak boleh mendiamkan sesuatu yang buruk. Kita tahu dalam aturan fikih di antara kewajiban kita adalah ingkarul mungkar, mengingkari sesuatu yang memang harus diingkari. Ya meskipun tentu tidak dengan sikap destruktif yang merusak dan apa, tapi yang nggak baik tentu kita ingkari. Perilaku Nabi Khidir yang melubangi perahu yang tidak miliknya padahal yang punya perahu sudah menonton itu perilaku yang nggak baik, sehingga Nabi Musa protes. Justru protesnya Nabi Musa ini menjadikan beliau selalu di kelas fikih terbaik, yaitu ingkarul mungkar, mengingkari barang yang harus diingkari. Tapi tentu Nabi Khidir juga nggak salah karena beliau punya perhitungan di depan nanti itu ada begal-begal, ada kekuatan yang nggak baik yang selalu akan membegal perahu-perahu yang kondisinya sempurna. Nabi Khidir punya perhitungan, kalau ibarat mobil ini spionnya kok nggak dipecah, nggak diambil,
Itu termasuk mobil bagus, pasti digarong. Tapi gara-gara spionnya dipecah dulu sama Nabi Khidir, terus depannya dilumuri apa supaya agak menarik, ini selamat. Jadi perhitungannya Nabi Khidir, wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghusba. Di beberapa tafsir diartikan safinah ay sholihah, karena di depannya nanti akan ketemu orang-orang yang dolim yang selalu ngambil perahu-perahu yang bagus. Caranya gimana supaya perahu itu gak diambil? Ya karena mereka hanya ngambil yang bagus, ya dirusak dulu supaya gak bagus. Kalau yang gak bagus nanti lolos dari garong tadi, dari pengambilan secara dolim tadi. Jadi Nabi Khidir gak salah karena ada visi seperti itu. Nabi Musa protes juga gak salah karena memang tugasnya fikih itu ingkarul mungkar, mengingkari barang yang memang gak benar. Nah, di sini seperti yang dikatakan Gus Yassin, kita harus bisa ngelola perbedaan, ngelola beda sudut pandang dan sebagainya. Sehingga kita selalu dapat nikmat Allah Ta'ala, wa allafa baina qulubihim, nikmat yang kita asik, kita hidup asik, nyaman. Doa-doa bapak-bapak saya, guru-guru kita sering ijazai setiap ketemu teman atau keluarga disuruh berdoa, Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina. Semoga hubungan kita dengan orang lain itu baik-baik saja dan semua konflik kita dibenahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak pernah tahu ya, kita miskin kadang dianggap problem karena takut membebani tetangga. Tapi kita kaya juga kadang dianggap problem karena orang lain takut kalah dengan kita. Kita tidak pernah tahu cara pandang orang lain. Jadi kadang-kadang kita menang gitu, sama yang senang dikira kita pemikir serius, tapi sama yang nggak senang dikira kita merengut. Kita guyon, kata yang senang itu luar biasa, kita dianggap orang yang ceria. Bagi yang nggak senang dianggap arogan. Jadi kita tidak pernah bisa ngelola pikiran orang lain. Nah, barokahnya rahmat Allah yang tidak terbatas, kita seperti ini. Dan itu digambarkan oleh Allah Ta'ala ketika ketemu antar Nabi. Cara pandang ya beda. Nabi Ibrahim itu kalau melihat orang yang nggak benar, itu ya ngendikannya faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, yang ikut saya ya karuan kelompok saya, yang tidak ikut saya semoga engkau banyak mengampuni mereka. Nabi Nuh beda sekali cara pandang. Nabi Isa ubudiyah murni. Ketika melihat orang yang nggak benar, beliau tidak ngambil sikap. Beliau ngendikan intu adzibhum fa innahum ibadu. Kalau engkau seksa nggih monggo Gusti, wong itu hamba-hamba jenengan, itu terserah jenengan. Wa in taghfir lahum, kalau engkau ampuni nggih monggo, jenengan yang punya pertimbangan lebih bijak. Dan itu yang dalam banyak hadis ketika Rasulullah SAW melihat umatnya di akhir zaman yang macam-macam, Nabi ngambil sikap kayak sikapnya Nabi Isa. Sebagian riwayat Nabi mengatakan fa'aqulu kama qala abdus soleh, saya akan ngambil sikap kayak sikapnya al-abdus soleh. Di hadis itu diredaksikan yaitu dengan redaksi intu adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya, saya teruskan. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW sampai ke Sidratil Muntaha. Wa ra'aitu Ibrahim alaihi salam wa ana asbahu waladih bih. Ketika ketemu Nabi Ibrahim, hubungan Rasulullah itu sangat emosional. Beliau yang pertama diceritakan, saya ketika ketemu Nabi Ibrahim itu senang sekali karena ternyata saya ini cucu beliau, turunan beliau yang paling mirip beliau. Jadi ini unik, dari sekian peristiwa besar, peristiwa langit, kemudian Nabi ada hubungan emosional yang luar biasa ketika ketemu Nabi Ibrahim. Pertama yang dikatakan Nabi, wa ana asbahu waladi bih, saya adalah cucu yang paling mirip beliau. Dan ini kita tahu akhirnya di semua syariat kita istilah resminya itu anit tabi millata Ibrahim hanifah. Di istilah resmi agama kita millata abikum Ibrahim, agama leluhur kamu Ibrahim. Kita ketika baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terusannya juga kama sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang terakhir saya cerita secara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dianut oleh Imam Asy'ari dan Maturidi. Meskipun secara lahir itu Nabi mengalami pertemuan dengan Allah di Sidratil Muntaha, tapi tetap saja kita cara pandang bahwa Allah Ta'ala itu mukhalafatul hawadis. Allah tidak bisa kamu andekan di satu tempat terus mengalami hal-hal yang kita alami sebagai makhluk. Sebab itu sirinya kenapa di surat Isra dimulai dari subhanallah, Allah tetap maha suci. Maha suci itu artinya terbebas dari yang kita alami. Allah selalu mukhalafatul hawadis. Allah la yahtaju ila makarin. Allah tidak butuh tempat, Allah tidak butuh waktu, Allah tidak butuh semua, karena Allah itu qayyum, Allah itu qiyamuhu binafsi, berdiri sendiri.
Allah tidak butuh aras, Allah tidak butuh kursi, tapi eksistensi kursi yang butuh Allah. Allah tidak butuh aras, tidak butuh kursi, tidak butuh langit, semuanya itu berdiri karena Allah, bukan sebaliknya Allah berdiri di atas semuanya. Sehingga kita mulai kecil diajari Allah itu siapa? Al-Qayyum, kalau bahasa kita qiyamuhu binafsi, selalu berdiri sendiri, dan Allah itu Al-Ghaniyul Mutlaq, nggak butuh yang lain. Di sini pentingnya selalu Nabi ngintikan subhanallah subhanallah, beritanya tetap Allah itu maha suci, Allah maha besar, Allah maha agung, dan keagungannya diantara ditandai dia punya sifat yang tidak sifat kita, dia punya keabadian yang tidak bisa kita miliki, dia punya semuanya yang tidak kita miliki. Itu sebab itu dimulai subhanalladzi asra bi 'abdi lailam minal masjidil. Jadi kata subhana ini maha suci itu maha suci dari tempat, dari waktu, dari apa saja. Meskipun Allah punya adat, punya sunnah memperlakukan hambanya itu dengan logika atau bayangan yang dibayangkan seorang hamba, sehingga seakan-akan kita ini ya ketemu, seakan-akan kita bisa ini melihat, sehingga di surga disebut kita ini melihat Allah. Tapi semua ahli sunnah mengatakan tapi kamu melihat Allah itu tetap saja bila kaifin walan khisorin, tidak bisa terus menciri itu bisa membatasi sifatnya Allah itu begini-begini, tidak bisa. Tetap Allah itu la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Tapi kita bisa disebut melihat dengan kemakhlukan kita yang profan. Di surga disebut melihat, tapi bukan melihat yang kayak kita melihat antar makhluk yang terus bisa apa itu cerita detail, cerita spesifik, cerita apa, tidak bisa. La tudrikul absar. Ini hebatnya ulama-ulama kita, selalu cerita Mi'raj, cerita nazar ila wa fil jannah, melihat Allah di surga, tapi bersamaan dengan itu selalu cerita Allah itu mukhalafatul hawadis, Allah itu laisa kamislihi syai'un. Jadi terima kasih Gajang, utamanya pada Gus Yasin dan yang membantu semuanya. Barokahnya kita ketemu bisa ngaji, supaya barokah saya baca teks aslinya di Hadisil Isra, karena tadi jam 9 sudah baca Bukhari, ini supaya dapat berkah saya ini baca Sahih Muslim. Begini ya, saya tak cerita karena saya baca kitab itu banyak sekali. Ini bukan dalam konteks sombong atau takabur, boten. Saya cerita baca kitab banyak itu supaya sampean tahu bahwa pikiran saya ini mamluk, dipenuhi dengan pikiran-pikiran ulama dulu, karena saya sering baca. Jadi tidak pikiran saya sendiri. Khusyuk itu maknanya takut. Ya takut itu ya maknanya takut. Takut itu ya kelas-kelasan. Misalnya saya dipanggil bapak saya, Bahak sini. Sekedar datang ke tempat itu meskipun nggak niat nurut. Saya ulang lagi, sekedar datang ke tempat beliau manggil saya meskipun nggak niat nurut, itu sudah satu poin tertentu. Karena dipanggil terus menghadap itu sudah bagus, meskipun di hati saya nanti saya bilang nggak mau, saya mau main. Tapi itu sudah poin tersendiri. Karena bandingannya akbala dalam bahasa Arab itu adbaro. Adbaro itu dari kata dubur. Dubur itu membelakangi. Daripada misalnya dipanggil Bahak sini, malah lari menjauh, membelakangi. Kalau dalam bahasa Arab adbaro, adbaro itu menjadikan duburnya di belakangnya. Makanya bandingannya akbala itu menghadap dengan muka. Kalau adbaro orang di belakangi pakai duburnya. Makanya dalam bahasa Arab disebut adbaro. Sehingga terburuk dari seorang hamba itu adbaro, dipanggil ndak moro, dipanggil ndak menuju yang dipanggil, malah menjauh. Nah menjauh ini dalam bahasa Arab itu kadang dibahasakan tawalla. Tawalla itu mengu itu menghindari, atau adbaro, membelakang. Jadi kalau Anda sholat kok masih sering salah, dan saya yakin semua orang juga gitu, kalau nggak nabi, nggak wali itu ada ya kesalahan-kesalahan yang tidak fatal-fatal banget, karena ada kebaikan yang Anda lakukan, yaitu ketika Anda dipanggil, Anda istijabah, Anda mengiyakan dengan menghadap. Ya, itu sudah bagus. Nah setelah menghadap ternyata disuruh apa itu tidak nurut. Disuruh apa nggak nurut itu satu kesalahan yang tidak mengganggu poin pertama tadi, Anda menghadap. Sehingga banyak cerita di hadis-hadis, ada sahabat yang zaman itu tidak soleh-soleh banget. Zaman itu ketika Nabi, saya ini mau sholat ya Rasulullah, tapi jangan diminta berhenti dari begini-begini. Beliau menyebutkan sekian kemungkaran sahabat. Nabi komentarnya itu sayan hahumayakul. Nanti kalau sering sholat lama-lama ya enggak begitu. Nah ini kelirunya kita sebagai manusia. Lama-lama juga baik itu kita kira itu terus harus sekarang gitu.
Nah itu keliru, harus sekarang tuh keliru. Bisa saja kita ini setiap sholat pasti sudah ditulis Allah nanti itu mati baik. Delala nanti habis asar sebelum kita maksiat sudah mati, habis sisa sebelum kita maksiat lagi sudah mati. Jadi barokahnya sholat itu ada waktu yang potensi ya, potensi sholat itu akhir kenangan kita, sholat itu identitas kita, sholat itu status kita. Nah, karena kita sholat itu pakai niat, niat itu komitmen. Sementara kalau anda maksiat itu tidak pakai niat, karena zalla itu ya ada niat maksiat, tahu-tahu mungkin di bis ketemu orang cantik, terus agak jelalatan, tapi kan tidak niat. Tapi kalau sampai sholat kan datang ke masjid, bayangkan diimami ini, nanti kamu takbir, nanti kamu baca ini, baca ini. Jadi benar-benar komitmen, itu status kita. Kata Said Zabidi disebut mautinuhu wa haqiqatuh. Baiknya umat Islam itu kalau taat itu mautinu, itu alamat resminya, itu statusnya kan, kata Said Zabidi. Tapi kalau dia maksiat itu zallah itu kepleset. Jadi tidak pernah jadi status kita. Semoga semua maksiat kita ini tidak status tapi zallah. Tapi ketika taat itu status hakikat kita. Maka kalau butiyah ya haqiqatuh wa mautinuhu wa dzatuh. Ini kata Said Abdul Az-Zabidi pengarang Itham. Orang Islam itu orang yang ketika ibadah itu identitasnya betul, ketika ibadah itu Allahu Akbar, dia berharap rahmatnya Allah gini-gini. Nah ketika salah dia zallah, dia ngantor ya ada niat korupsi, dia ingin memenai negara ini, dia nyai juga agak ingin macam-macam gitu. Ya tapi karena manusia terus ada zallah. Nah semoga semua kesalahan kita ini zallah itu ya cara Jawa kepleset, tidak mental. Dan semua kebaikan kita ini mental, yaitu kebaikan yang jadi tempat kita, identitas kita, haqiqatuh wa mautinuh wa dzat. Tapi jangan pernah berpikir kalau apa artinya sholat kalau kita masih melakukan kemungkaran, itu salah besar. Sholat itu wajib, dengan Anda sholat itu sudah mengurangi kemungkaran Anda, karena Anda tidak melawan ketentuan Allah Ta'ala. Kayak kita orang Indonesia, meskipun kita koruptor, mau jadi KTP Indonesia sudah bagus, kita mau jadi warga Indonesia, meskipun setelah itu kita korupsi dan salah, tapi lumayan jadi mau jadi warga apa? Indonesia. Orang mau sholat artinya dia menstatuskan diri sebagai hamba Allah, teken kontrak, kalau saya ini hambamu ya Allah, anta robbi, iya karena butuh, iya karena stain. Soal salah ya salah aja ya, sama, kita tetap warga Indonesia meskipun kita salah, meskipun kita koruptor, meskipun kita salah, tetap aja warga Indonesia yang berhak mendapat jatah makan meskipun di penjara, meskipun apa. Sama, kita ini hamba Allah yang mengakui kalau Allah itu Tuhan, kita hamba. Dan barokahnya pengakuan itu insya Allah di cerita-cerita syafaat, kalau kita dosa atau apa insya Allah dapat syafaatnya Rasulullah SAW, karena kita tidak pernah lari dari status kehambaan. Jadi yang harus dipegang, makanya status kehambaan ini nggak boleh hilang. Kita harus sering bilang Robbi, Robbi, Tuhanku yang merawat aku, yang memberi aku. Dengan demikian kita menjaga status kehambaan kita. Dan status hamba ini yang menjadikan orang layak masuk surga, yaitu fadkhuli fi ibadi, kamu harus resmi menjadi hambaku, baru ada perintah wadkhuli jannati. Kalau menjadi hamba aja nggak mau, kita punya keangkuhan, punya keinginan yang mulu-mulu, sehingga seakan-akan kita ini Tuhan. Nah, itu tidak menghamba. Kita harus fadkhuli fi ibadi, baru wadkhuli jannati. Ya, saya kira demikian, semoga ini manfaat. Banyak cerita niku riyen Kiai Khalil mengambil mantu Kiai Bisri niku nggih nyaur utang kalian Mbah Topo, mergi sering dirumat secara finansial. Dia mbake ndongane niku tenanan supaya anake Kiai Mustofa niku pinter, anake Mbah Topo niku pinter, terus dados Kiai Bisri. Niku nak diambil kesimpulan niku Kiai ndonga tenanan niku nak dirumat tenanan. Nak dirumat rapati tenanan niku ndongane ya kudune rapati tenan. Niku ngantos sing crita niku mbah bodoni napa mboten niku riyen niku ngantos Mbah Khalil prai jamaah. Mergo makmume iku sing ngutangi. Dadi wedi nak ketemu makmume. Suwe-suwe diebrokno terus wani dadi imam malih. Terus dalam keadaan ngoten niku ndonga ora tenanan mboten mungkin. Singkat cerita terus Kiai Bisri dados tiang alim, Kiai Misbah dados tiang alim. Terus fan ingkang ditekuni niku nahwu. Wau leres sing didhawaken Kiai Said angsal gelar Sibawahi zamani. Pancen riyen kula piyambak sering didhawuhi Mbah Mun, nggih sering istifadah teng terjemahan Alfiyaipun Kiai Bisri. Riyen teng sarang nak belajar Ibnu Aqil, di antara referensi nu tulisane Kiai Bisri mbek Kiai Misbah. Sing sedanten niku barokahe didikanipun Kiai Khalil Harun. Kula piyambak zuriyah saking Mbah Dimyati. Mbah Dimyati riyen teng sarang keceluke putra angkate Kiai Umar Harun. Mergi wau Kiai Umar mboten gadah putra.
Kalau cerita silsilah sing radi serius. Dados niki waliane Gus Yofur wau mun rileks niki kula sing cerita serius. Riyen syaratnya wong alim niku sinau riyen, sinau badhe niku diskusi kalian sing sak level. Badhe niku nembe ngaji. Sehingga nak ngaji kantun nyocokno niki kangge santri-santri Rodotul Thalibin. Dados kisah hal sebelum ngaji Mbah Zubair niku sinau riyen. Misalnya piyambake macane tajibu, mungkin kiai ini maca tajibus sholatu, mungkin diskusi terus ngaos Mbah Zubair. Angger macane wis kembar terus berarti aku wis pinter. Karena yang memutuskan rofa nasab itu tidak kiainya tapi dia. Dados kantun nyemak. Ki bengi tak waca rofa kok kiai ku rofa, berarti ilmuku wis padha. Aku maca nasab kok kiai ku nasab berarti padha. Aku maca jer kiai ku jer wis padha. Nah santri-santri kan boten ngaji boten persiapan. Teko ngaji mbek takok halaman. Niku mun santri innalillahi wa inna ilaihi rajiun niku nggak bisa diharapkan. Terus kula riyen niku GR alim niku nggih alasan perkara ini sinau riyen. Dadi agar bangun maca kok mun kembarane 90% apa 80% nggih mun setengah ngalim. Kok nak salah kok sampai 90% ya goblok banget. Sakniki mboten santri sinau iku mboten persiapan ngaji takok halaman tok ndi. Mau menjenggai sholawat Muhammad sholli alaihi. Mboten mikir wong kiai ini maca Allahumma sholli ala Muhammad malah ngongkon kiai ini sholli alaihi itu nak diterjemahkan Allahumma sholli ala Muhammad terus dekne ngomong sholli alaihi. Nggih monggo jenengan maca sholawat. Wong sholli lu fil amar. Tapi wong jenenge wong ora mikir nggih. Terus niku ruwet. Terus niki kula cerita sing serius kersane jenengan pirsa bilih sing minter wong ra bakat pinter niku nggih kangelan tenan. Riyen bapak kula nggih nak definisi wali nu ngoten kula nggih insyaallah pun mlebu lah. Mergi kula niku nggih minter tiyang kathah. Tiang-tiang sing ra bakat pinter teng Gunung Kidul niku kula kathah sing kula dadekno kiai. Tapi mboten pinter banget pokoknya memenuhi kualifikasi lah. Mergi ceritane niku nggih sederhana. Riyen niku Mbah Khalil niku nak mulang nahwu tenan. Mergi sesuatu itu jadi mudah. Mulane cerita sing beredar nang Lirboyo niku Ja'a Zaidun, Zaid datang. Niku wonten santri pelengahan delok lawang. Gurune ngamuk. Kamu orang mana? Orang Bekasi. Kenapa pelengahan? Ya katanya Ja'a Zaidun ra'aitu Zaidan. Habis Pak Guru bohong, katanya Zaid datang melihat Zaid, ternyata orangnya nggak ada. Contohnya Ja'a Zaidun ra'aitu Zaidan. Tapi barokahnya itu terus sesuatu itu menjadi mudah. Lah ini sing dawe Mbah Mun sing didawakan Gus Yofur kula eling dawe Mbah Mun gelem ra gelem Allah kudu gawe wong alim ka wong Jawa. Mergo wis kadung dawuh Islam ku kafatal linnas untuk semuanya. Fasibawai Farisiun, Imam Sibawai itu orang Persia. Imam Ghazali juga Tos itu Persia. Banyak orang alim dari Irak itu Babylon, itu tidak Arab. Karena Islam ini kafatal linnas. Makanya gelem ra gelem guyonane Mbah Mun niku Allah kudu gawe wong-wong koyok Warijo, koyok Kirun kudu dadi wong alim. Guling-gilingan nah Islam tidak milik orang Arab saja tapi kafatal linnas. Niku ana cara paham. Dadi mumpun dadi janjine pangeran. Mulane sing mondok Arab nggih monggo, sing mondok pundi mawon nggih monggo, tapi Kiai Jawa tetep ndek jatah alim. Mergo niku mumpun kuota. Mumpun kuota. Terus riyen Mbah Fadl sing diceritakno Gus Yofur niku nggih tiyang alim mboten mondok teng putih teng Jawa. Mbah Sahal riyen alime nggih mondoke di antarane teng Sarang. Mergo mun jatah. Islam iki dawuh Mbah Mun kafatal linnas. Mulane Allah kudu gawe wong alim-alim sing wong Persia, wong Jawa, wong Cina. Tiang Imam Sibawai ini buatan tiang Arab. Mulane piyambake ra difrustasi nak debat mbek wong Arab. Masyhur yen ada ahli nahwu sing tiang Arab, namine Kisai. Piyambake Sibawai tiang Persia. Niku didu kalian seorang raja di depan umum kan maca qad kuntu azunnu annal aqrab asyaddu las'atan minaz zambur faidzan hiya faidan huwa hiya atau faidan huwa iya. Jari Imam Sibawai rofa, jari Imam Kiswai oleh rofa oleh nasab. Terus akhirnya dalam perdebatan itu
antuma ro'isa baldatikuma, kamu ini ketua dua negara Anda karena Anda yang terbaik. Lalu famanil hakim, terus keputusan ini di tangan siapa? Kamu orang terbaik di negara kamu semua. Terus tiang-tiang bilang hadil Arab, ya orang Arab semua ini kita konsensus polling, semua orang Arab bilang Imam Kisai, karena orang Arab biasa ngendikan iya atau hiya. Akhirnya Imam Sibawa itu frustasi, mereka dipermalukan di depan umum. Kila karena dalika sababa wafatih, sababa mautih, bahwa peristiwa itu yang menjadikan Imam Sibawa kabundut, kok dipermalukan di depan umum. Imam Sibawa keyakinannya tetap bersikeras setelah idza fujaiyah itu rofa, karena beliau ikut fusha saja, fa idza hiya hayatun tas'a, fa idza hiya bayda'ul linadirin, semuanya itu rofa. Beliau nggak bisa nerima konsep nasab. Terus tapi Imam Sibawa yang ngalami dipermalukan itu jadi barokah yang sak dunya, yaitu karena dia orang Persia, belajar nahwu harus yang fusha saja. Barokahnya itu orang-orang non Arab itu bisa belajar nahwu karena nggak perlu latihan min aina jita diwaca minin jid, fi aina batuka diwaca fen batnuk. Cara sampean latihan Arab nakal tambah goblok, mereka terus ribet. Orang Arab itu kalau orang Jawa mangan sak piring kok wis warak itu takok fi aina batnuka itu fen batnuk, kan kata tambah pusing. Nak temu kan boten fi aina batnuka min aina jita, sehingga ora perlu mikir minin jid. Terus dawe bangun barokah fusha itu terus nahwu itu bisa digeneralisir. Akhirnya terus pilihannya alfiyah. Kila diantara sing betul alfiyah pertama nu Kiai Khalil Bangkalan. Mergi teng silsilah wau sing dirawakan Kiai Said diantara gurunipun Mbah Khalil Harun Kiai Khalil Bangkalan. Kula piyambak menyaksikan dalam manaqibnya Syekhona Khalil, beliau ngaji sama Said Zaini Tahlan. Said Zaini Tahlan gurune Said Abi Bakar Sato yang ngarang I'anatut Thalibin. Terus kalau misalnya saya pakai sanad Mbah Maimun, Mbah Mun, Mbah Zubair, Mbah Fakih Mas Kumambang, Kiai Mahfud Termas, Said Abi Bakar Sato, Said Zaini Tahlan. Kalau pakai Mbah Mun, Mbah Karim atau Mbah Manap, Syekhona Khalil, ini langsung dugi Said Zaini Tahlan. Jadi a'la sanadan kalau pakai jalur Mbah Mun, Mbah Karim, Syekhona Khalil langsung Said Zaini Tahlan. Sama kalau pakai sanad keluarga sini misalnya Mbah Khalil Harun langsung ke Syekhona Khalil langsung dugi Said Zaini Tahlan. Nah silsilah keulamaan ini penting karena dulu ini cerita mawon sing ora bakat ngalim di ngalimno tetep dadi kiai, sing wis bakat alim di makrifatno, termasuk makrifate Said Zabidi niku sing nyekseni tiyang Jawa. Ini ku Mbak Abdul Manan. Terus riyen cerita-cerita tentang legenda silsilah Kiai Jawa niku Mbah Hasan Besari itu keluarga kerajaan pun duwe dhuwit, nggih pun ngertos dunia internasional. Kepengen mondok teng Mekah. Mbah Hasan Besari sing terkenal yo. Akhirnya ngajak kancane namanya Abdul Manan niku tiang termas, tiang desa. Dijak akhirnya mondok teng Mekah, dados tiang alim. Termasuk nderekaken Said Zabidi dugi Mesir, Sahibul Idkhaf. Ki Abdul Manan gak ada putra alim alama namanya Ki Abdullah. Ki Abdullah gak ada putra namanya Ki Mahfud. Dugi Ki Mahfud niki cerita sing terkenal niku kepanggih Mbah Munawir. Kila niku murid guru wakila konco. Sing jelas saingan dadi wali perkara ini. Mbah Mahfud itu ora trimo, tapi ora trimo saya kira kalau dalam bahasa Arab kok tok ta kira. Sopo sih ana wong sak tawafan khatam Quran. Dados sing kok tambahi Gus Sulil dadi wali ku sak tawafan khatam Quran. Mboten maca ithaf dalu-dalu seneng Gus penggane rokokan dalu-dalu maca kitab malah seneng. Kon molekan. Niku akhirnya kepanggih terus kila niku Kiai Mahfud pesen Muhammad ini kan betul teng Indonesia. Mulane Gus Muhammad akhirnya jadi Kiai Quran. Di pondokno teng Termas bareng-bareng Bali Maksum, Gus Habib. Niku sedanten terus ngaji Badimyati Termas.